Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Jenny, Pak. Malam, Coach. Suara saya jelas, gambarnya jelas. Jelas, Coach. Gambar suara jelas, Coach. Oke, sip. Mudah-mudahan profitnya juga jelas, Coach. Amin. Wah, oke, malam. Selamat malam nih Pak Kiso nih. Kalau kita ini saya belum selesai nih. Apa agenda pekan ini nanti mungkin besok pagi saya kasih deh. Saya udah bikin nih buat apa data sepekan gitu. Asumsi saya terhadap data sepekan gitu. Dan ini memang kebiasaan buruk saya lah ya. Jadi tiap tiap hari Sabtu juga kadang-kadang saya mulai mulai coba bukan mulai coba saya akan pilih ya data-data mana tuh yang menarik untuk dijadikan menurut saya bisa menarik untuk kita pakai untuk trading. Walaupun ujung-ujungnya ya belakangan tradingnya cuma di Nasdaq aja jauh lebih lebih cepet kayaknya ya kalau di Nasdaq jauh lebih cepet ya 2000 lagi nih selesai nih. Oke, dan kemudian kalau kita amati tadi tuh di sore tadi kan ada data inflasinya Eropa dan inflasinya sekarang dia udah 10,99 kalau salah. Mana tadi saya lihat ya. Nah, 10,7 inflasi dia sekarang udah 10,7%. Keren itu. Benar-benar keren itu, benar-benar apa ya masalah besar buat Eropa ya. Ya ini dimaklumi karena di belahan Eropa itu masih masih uh, ada si Rusia dengan Ukraina yang masih masih ribut ya masih belum selesai urusan itu belum selesai. Jadi ya tentunya akan harga barang jadi sangat tinggi kalau ada perang mah pasti harga barang pasti tinggi. Lalu mereka juga juga pasti punya problem dengan COVID, mereka masih punya problem. Kalau kita ya sudah tidak gitu kan. Lalu kemudian untuk di malam ini kayaknya nggak ada data lagi. Terus kalau kita amati ya eh, data nih luar biasa banyak nih untuk pekan ini tuh luar biasa banyak yaitu saya langsung ke yang high impact aja gitu. Yang menurut statistik, menurut catatan catatan banyak pelaku pasar dia ini responnya selalu luar biasa. Jadi besok pagi jam 10.30 ada LPA berarti 10 10 kalau pakai trik fundamental 10.25 dan 10.29 itu nanti di pakai ke Australian dollar ya, AUD USD. Lalu kemudian dia diprediksi bakal naikin suku bunga, tapi dia kali ini agak insaf nih, 25 basis point aja. Jadi cuma naik 0,25%. Lalu malamnya ISM. ISM ini tentang aktivitas bisnis di Amerika. Konsensusnya berubah. Tadi saya sempat capture itu dia kayaknya, ini berarti saya mesti ngerubah nih. Ini berubah nih. ISM-nya itu tadi pagi saya capture nih. Nah, tadi pagi saya capture itu dia masih 49,9. Malam ini dia rubah. Tapi ini adalah ini ya angket yang dikirimkan oleh surveyornya untuk cari tahu. Jadi orang tuh memberi nilainya berapa itu. Lalu kemudian di hari Rabunya ada ADP. ADP ini untuk indikator kita ke payroll di hari Jumat kok. Dan di Rabu antara Rabu dan Kamis jam 1 itu udah Kamis berarti ya, jam 1 dini hari itu ada keputusan suku bunga The Fed. Nah, ini jelas dampaknya pasti luar biasa. Tapi ya itu karena jam 1 malam saya skip, saya sebesar apapun data itu kalau jam 1 malam saya lewat. Nggak sehat gitu kita biarpun minum gelas minum kopi bergelas-gelas gitu. Kalau jam 1 itu memang udah jadwal biologis kita untuk tidur gitu. Ya tinggalin aja. Di jam itu saya tidak siap trading dan kalau kita nggak siap trading sebaiknya memang jangan. Nah, ya buat saya sih di pemikiran saya dalam keadaan ngantuk nggak mungkin kita ngambil keputusan terbaik khususnya tentang uang itu kayaknya biasanya keputusannya ngawur ya. Lalu
Jadi kita adanya di jam 7, suku bunganya Inggris, dan dia diprediksi pakai 75 basis point juga. Nah, ini juga bakal seru nih Kamis nih. Lalu di Kamis malamnya ada ISM non manufacturing. Dan di Jumat puncaknya non farm payroll, ini pasti luar biasa. Jadi minggu ini benar-benar ini. Jadi ini yang udah pasti data serunya. Tinggal siapkan aja waktu di jam, agar jam itu kita kalau mau diikuti ya kita siapkan waktu itu. Kemudian kita juga mesti siapkan equity nih. Kenapa siapkan equity? Karena di data-data yang dianggap high impact, dia range-nya melebar. Kalau range-nya melebar, maka risiko kita tuh membesar. Yang kita siapin adalah risikonya itu, risikonya membesar. Metode kita mungkin benar, tapi bisa jadi ketarik dulu lumayan banyak. Jadi nggak lucu kalau nanti kita cut, terus dia balik lagi. Oke, udah 20.22, 3 menit lagi kita akan dapat sinyal di Dow Jones dan Nasdaq ya. Sebelum itu, seperti biasa, mari kita sama-sama memohon dulu kepada Allah ya. Kita mohon agar yang kita lakukan malam ini bisa membawa kebaikan bagi kita, khususnya untuk keluarga kita, istri dan anak kita, dan juga kita mohon agar apapun posisi transaksi yang kita ambil malam ini bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Amin. Oke, kalau ada doa gitu udah siap. Dan si Dow Jones mengarah sell ya, kemudian Nasdaq mengarah buy. Saya rasa sih si Dow Jones Nasdaq masih punya kecenderungan turun nih. Cuma biasanya nih Kak, ini biasanya nggak selalu sih, tapi sering kali gitu ya. Kalau dia mau turun tajam saat ada data rilis yang besar, itu kan ada data yang besar tuh nanti hari Kamis dini hari ya. Biasanya dia naik dulu. Orang soalnya lagi termotivasi untuk ngambil posisi, kalau posisi jual kan nggak mungkin di bawah gitu buat mereka. Dia kan tarik dulu ke atas, dibanting habis itu. Tapi itu cuma pengamatan aja ya, belum tentu benar. Kalau mau ngikutin berarti bangunnya mungkin di jam 12:30 deh, udah standby. Terus jam 12:55 sinyalnya, 12:59 entry-nya. Saya rasa kalau mau pakai itu mungkin dikombinasikan antara Dow Jones dengan gold. Yang menarik itu mengkombinasikan Dow Jones dengan gold. Tapi kalau kombinasi itu menurut saya yang menarik adalah kalau sinyal mereka berdua itu berlawanan. Jadi Dow Jones-nya sinyalnya buy, gold-nya sinyalnya sell. Itu menarik untuk diambil. Kalau sinyal berlawanan itu cenderung lebih menarik untuk diambil. Tapi kalau sinyalnya seragam sama, itu agak mendebarkan. Oke, Dow Jones mengarah buy, Nasdaq juga masih mengarah buy ya. Nah, jadi mengarah sell. Kalau kita lihat yang agak panjangnya, taruh dari daily ini sih masih mungkin mengarah naik ya. Dia sekarang udah punya, kenapa mengarah naik? Tapi belum jadi trend up ya. Trennya tuh masih down, masih turun. Trennya kan masih turun. Nah, tapi di bawah ini dia kan udah punya ini. Oke, sinyalnya udah ada. Lihat sinyalnya dulu baru. Sinyalnya jadi, coba kita deketin itu berapa sih? Itu sih kayak doji ya, redstone pula. 5625, 5650. Oh, sinyalnya jadi buy. Si Nasdaq sinyalnya buy. Wow, ini bentuk candle yang favoritnya Pak Andi nih. Bodinya kecil. Bener nggak sih saya? 5625, 5650. Ya, sinyalnya buy, betul. Sinyalnya buy. Luar biasa dia ngasih sinyalnya. Iya, sinyalnya juga buy. Malam ya Pak Andi. Begitu saya sebut langsung muncul Pak Andi. Sinyalnya buy Pak. Dan di Nasdaq ini bodinya kecil banget pakai doji Pak. Tapi dia masih, kalau lihat open to close-nya dia masih buy ini. Masih bullish deh. Menit 29, jadi saya ikuti aja. Saya mau buy dia, oke 0,2. Terus kalau pakai 0,1 resikonya sekitar 300. Ya, siap-siap loss-nya tuh 300. Kalau saya 0,2 berarti 600. Simpelnya gitu. Nanti siapin kalau mau jaga. Ini lagi dia memang cakep juga ya.
Ini kalau jaga ini mesti di sini nih. Apa resisten yang sekarang jadi support. Satu lagi ada di sini. Tinggal lihat kalau dia bisa, saya rasa kalau dia bisa breakout dari ini 11.318 dan breakout itu closing candle ya. Jadi ini misalkan support gitu ya, dia jangan digambar dulu, nanti kasih seakan-akan ngasih informasi ke pasar gitu. Jangan. Ntar aja kalau dari posisi baru jelasin breakout itu kayak gimana. Contohnya ini deh. Misalkan dia ada resisten ya. Ini ya. Kalau breakout itu dia mesti mana? Sorry. Kalau breakout itu dia mesti candle, kalau dari resisten, candlenya begini. Jadi sampai akhir itu dia tetap badannya tetap motong apa itu resisten ya. Kalau dia ternyata jadi begini menit 27 belum masih waktu. Kalau ternyata closingnya candlenya kemudian jadinya seperti ini, ternyata dia malah jadi begini. Nah ini nggak breakout, dia cuma break aja, dia kasih tahu resistennya sekarang yang di sini. Nah, oke. Menit 27, menit 28 jam. Siap-siap pindahkan ke M5. Ya risiko saya mungkin sekitar 1.000 deh. Risikonya 10 juta tuh. Kalau kata 1.000 nggak mendebarkan ya jadikan rupiah. Pasti mendebarkan. Dow Jones asik tuh. Untuk diambil sih Dow Jones asik nih ngambil ini. Menit 29 ya, detik 30. Dow Jones. Iya lagi di atas semua ya. Agak serem sih sebenarnya. Sinyalnya agak serem-serem juga nih. Menit 29. Oh ya, kalau nggak punya ini indikatornya bisa di-download di yang market ya, di marketnya Meta nih yang sini nih. Klik aja cari yang namanya tuh server apa namanya? Lupa pula. Server clock namanya. Oke, 29 detik 30 ya. Siap. Mas Budi ada nggak? Saya dari kemarin ada janji mau masangin ini, pivotnya lupa mulu. Oke, yang 34, oke saya buy. Buy Nasdaq. Sinyalnya tadi buy ya. Dan Nasdaq aja lah. Mendebarkan ini. Sinyalnya kenapa buy? Dan pokoknya kalau udah ada biru gitu ya, jangan dilupakan gitu, sikat aja. Ayo, nah sip. Tuh, nah sip. Ya, ayo come on. Nah, sip. Nah ini kalau udah profit yang ngikut, boleh dong keluar ya, lumayan ya. Oke, saya siap-siap keluar. Pembuka rezeki mami, keluar aja dah. Berapa ya? Wah, alhamdulillah masih dapat 56 ternyata. Oke, saya udah keluar, tarik napas dulu. Mantap. Jadi tangannya udah cepet juga nih sekarang. Kicet. Wah, Pak Kiso malah mantap. Jari copet. Aduh. Terus kita ngapain ya? Gaya begitu kan udah profit tuh ngapain? Aduh, tenang ini. Awal pekan yang indah. Kali kita tarik nafas dulu, Oke. Biar
agak teralihkan biar nggak gatel ngeklik lagi gitu ya. Mungkin kita bahas buat pekan ini juga persiapan. Sebenarnya yang bikin berhasil itu ada persiapan. Apa yang bikin kita berhasil kan terutama karena doa kita gitu, doa rame-rame itu, doa berjamaah. Akhirnya ya bisa dikabulkan gitu ya Pak. Nah, jadi ini upaya. Kita bahas yang buat besok nih, besok pagi jam 10. Kok ini upaya. Iya, Pak. Betul, Pak Andi. Ini minggu ini nih data-data besar semua yang keluar. Dan akan dimulai besok nih. Besok akan mulai dengan Australia. Mari kita bahas yang Australia. Kita bahas Australia nanti tulisannya ada, udah saya siapin mungkin tadi rencananya mau sore tapi ada kegiatan pula tadi sore. Jadi kita bahas ini Australia. Untuk bahas suku bunga ya kita lihat kondisi ekonominya si Australia. Sosokan aja kita bahas ekonomi. Saya kiatnya begini Pak, saya suka ngasih saran. Kan semua orang udah tahu ya kalau di payroll ini data minggu ini kan besok dia mulai dengan data yang luar biasa di pair yang biasanya tenang itu Aussie, besok ada RBA. Tapi ini pun sebenarnya nggak lama, dia cuma paling pas rilis tadi itu udah. Nah, itulah Aussie itu kayak gitu ya. Ada RBA, kenapa jadi penting ini suku bunga. Atau suku bunga ini, suku bunga RBA, suku bunga Australia. Reserve Bank of Australia. Dia buka dana sini, kemudian malamnya ada ISM. Manufacturing PMI. Oke. Kita bahas yang RBA, kita bahas RBA. Nih, untuk suku bunga, kita harus lihat dulu sedikit kondisi ekonomi dari Australia. Biaya ngajarnya udah dapat soalnya, jadi tenang ngajar tuh. Tapi nanti kalau masih floating kita biarin, kita konsentrasi di situ dulu ya. Nah, untung aja tuh kan kalau nggak diambil kan, kusut. Oke, dah, alhamdulillah lah ya. Digerakkan hati dan jari kita untuk ngeklik gitu. Jadi dapat profit. Coba nggak digerakkan, repot. Oke, apa yang dilihat dari ini? Kalau saya ngeliatnya nggak banyak, Pak. Saya ngeliatnya yang gampang-gampang aja. Ini seperti ada buku karangan saya itu judulnya Fundamentalis Instan gitu. Jadi itu menurut saya cara instan untuk jadi fundamentalis. Gayanya begitu. Ya, karena saya juga sebenarnya dari sisi kependidikan tidak berkuliah, nggak kuliah bahkan di ekonomi. Jadi ini semuanya didasari oleh catatan saya aja saat lagi trading. Nah, dari yang ini ya untuk ke suku bunga yang kita lihat tuh, yang saya lihat pertama itu adalah ini. Balance of trade dulu. Ini pertama tuh balance of trade dulu yang dilihat. Kemudian kita ngelihat kondisi selanjutnya adalah kondisi GDP. Lalu kemudian inflasi. Dan ini paling terakhir lah, interest rate-nya tuh paling terakhir, melihat trennya tuh apa gitu. Nah, kenapa kita mulai dari balance of trade? Kebetulan ada ruang putih kosong di situ tuh, balance of trade. Ini adalah menurut saya ini akar dari trading yang kita lakukan setiap malam. Jadi dia ini selisih dari ekspor dikurangi impor. Nah, gara-gara ekspor dan impor itu kan negara itu butuh nilai tukar mata uang ya dari satu negara ke negara lain. Nah, saat dia lagi positif itu disebut kalau hasilnya positif ya. Jadi kalau angkanya positif, ini kemudian akan disebut sebagai surplus. Yang artinya si ekspor lebih tinggi dari impor. Nah, banyak yang bilang, kalau dia positif berarti bagus, Pak. Dia belum tentu, Pak. Belum tentu. Kalau dia positif itu belum tentu juga gitu. Kita bilang itu kondisi yang bagus ya. Juga gitu. Tapi pada dasarnya ya harusnya sih
mereka negara itu banyak mengekspor barang ke luar negeri. Oke. Nah, ini akan lebih menguntungkan, pakai kata begini, akan lebih menguntungkan bagi negara tersebut jika mata uangnya dalam posisi melemah. Contoh seperti rupiah nih. Kok pemerintah diam-diam aja ya, dia udah sedang menuju ke 16.000 kok tenang aja gitu. Salah satu alasannya tuh bisa dicari dari balance of trade, kondisi balance of trade. Mungkin balance of trade kita tuh lagi surplus. Dan mungkin kan surplusnya lagi membesar pula lagi. Sehingga kalau surplusnya membesar maka ada tekanan ya. Ada kewajiban dari bank sentral, dari pemerintah kepada bank sentral untuk berupaya melemahkan mata uangnya. Nah, upaya populer yang memberi dampak melemahnya mata uang ada 2, Pak. Ada 3. Yang pertama, menggunakan suku bunga rendah. Yang kedua, merendahkan suku bunga. Lalu yang selanjutnya adalah dengan menambahkan stimulus. Stimulus itu kan menyuntikkan dana secara langsung ke pasar, ya dana. Jadi secara teori ya suplai uang akan bertambah. Atau kalau bahasa lebih gampang lagi, pemerintah itu nyetak duit lebih banyak dari biasanya. Nah, coba kita lihat Australia. Dia sekarang lagi surplus. Maka kalau Australia makin terjun, pemerintahnya nggak akan sibuk. Pemerintahnya malah support gitu, seneng gitu kalau mata uang dia melemah. Karena ekspornya lagi naik, lagi bagus. Australia, kalau nggak salah, juga punya tambang emas yang luar biasa ya. Dan emas kan diekspor ya. Jadi maka apapun kebijakannya, pemerintah Australia sebenarnya berharap dampak dari kebijakannya adalah mata uangnya melemah. Jadi Aussie itu dari sudut data ini, dari sudut pandang ini, dia harusnya terjun. Nggak boleh naik, kalau naik malah rugi si Australianya. Ini catatan satu dari. Jadi mata uang dia lebih disukai melemah, bukannya malah menguat, tapi lebih disukai melemah. Baru kemudian kita pakai GDP dan inflasi. Inflasi dia, lihat perbandingan ini aja naik nih dari 6,1 jadi 7,3. Pertumbuhan ekonominya juga ikut naik dari 0,7 jadi 0,9. Tapi pertumbuhan ekonomi yang di bawah 1% itu bukan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Apalagi dengan kemudian jika dikombinasikan dengan inflasinya. Jadi kita compare gitu ya. Kita bandingkan antara Australia si GDP-nya kita bandingkan dengan inflasinya. Kadang-kadang pakai grafik itu jauh lebih bicara ya ketimbang tulisan gitu. Ini kita jadikan lain. Nah, coba lihat. Si GDP-nya lagi kembali turun. Tapi inflasinya nggak ada remnya. Masih terus bergerak naik. Nah, suku bunga itu, ini rumus saya nih, sama dengan GDP ditambah inflasi. Jadi kalau normalnya ya, dalam keadaan normal, nggak ada COVID dan segala macam, normalnya nih, kalau GDP naik, inflasi naik, dan itu normal. Kalau GDP kalau pendapatan kita naik, kita pasti belanja. Kalau belanja, inflasi naik. Suku bunga itu adalah GDP tambah inflasi. Jadi kalau GDP naik, inflasi naik, suku bunga juga akan naik.